Nah, mungkin yang puasa ini barangkali ada banyak orang yang rutin mengamalkannya. Pertama, berkaitan dengan puasa di bulan haram. Puasa di bulan haram itu disyariatkan. Puasa di bulan haram itu disyariatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Mujibah al-Bahiliyah. Beliau bercerita tentang pengalaman pamannya. Jadi satu ketika sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Lalu setahun berikutnya dia datang lagi. Nah, saat setahun berikutnya dia datang lagi, itu penampilannya berubah sampai Rasulullah SAW pangling. Sehingga dia datang, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" "Ya Rasulullah, apakah Anda mengenal saya?" Nabi SAW tanya, "Kamu siapa?" "Saya adalah orang yang setahun yang lalu pernah ketemu Anda dan pernah saya bertanya kepada Anda." "Al-Bahili? Anda orang Bahili?" "Iya." "Dulu kamu itu badannya seger, berisi, kok sekarang kurus kering kayak gini, kenapa?" Kemudian beliau bercerita, "Ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan Anda, lalu saya pulang ke kampung halaman, setiap hari saya puasa. Setiap hari dia puasa sampai kurus kering sehingga badannya tidak seseger yang dulu." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sum minal hurum watruk." Kalau kamu pengen rajin puasa, berpuasalah di bulan haram, setelah itu jangan puasa. Nah, sejak saat itu dia menjadi orang yang rajin puasa di bulan haram. Sehingga boleh nggak sih Pak orang rajin puasa di bulan Rajab? Jika niatnya mengamalkan hadis ini silahkan, tapi harus proporsional. Artinya ketika dia rajin puasa di bulan Rajab dengan alasan itu bulan haram, berarti 3 bulan yang lain seharusnya disikapi yang sama. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Muharram. Tapi yang aneh adalah ketika serius di bulan Rajab, namun 3 bulan yang lain nggak serius. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kamu memotivasi banyak orang untuk rajin puasa di bulan Rajab, tapi kenapa tidak memotivasi orang untuk rajin puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram? Padahal itu juga bulan haram. Maka jika kita bersikap proporsional, seharusnya sikap yang kita berikan di salah satu bulan haram juga kita berikan pada bulan haram yang lainnya. Yang tidak kita setujui bagian itu, kenapa tidak proporsional dalam menyikapi amaliyah puasa di bulan haram. Dan beberapa situs yang memotivasi bulan haram, ketika saya cek, ya mereka pakai hadis Mujibah al-Bahiliyah. Kita setuju dengan itu. Namun yang jadi masalah adalah kenapa cara menyikapinya berbeda. Yang ini disikapi semangat, yang ini kurang semangat. Makanya aroma semangat puasa di bulan Dzulqa'dah kan nggak sekuat aroma puasa di bulan Rajab. Ada apa di balik itu? Berarti mungkin pertimbangannya bukan bulan haramnya, tapi lebih ke Rajabnya. Nah, sekarang kita baca. Kalau secara khusus puasa di bulan Rajab itu ada enggak? Ibnu Rajab mengatakan, "Falam yasiha fi fadli shaumi Rajabin bi khususihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi." Tidak ada riwayat yang valid, riwayat yang sahih mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus dari Nabi SAW maupun para sahabat. Walakin ruya, namun diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in. Jadi adanya riwayat dari ulama tabi'in, namanya Abu Qilabah al-Jarmi. Abu Qilabah al-Jarmi mengatakan, "Fil jannati qasrun li suwami Rajab." Di surga itu ada istana bagi mereka yang rajin puasa di bulan Rajab. Nah, masalahnya ini keterangan tabi'in. Dan tabi'in itu jauh dari Rasulullah SAW. Nabi SAW sahabat, baru tabi'in. Nah, dari mana kita bisa memastikan kalau ini valid dari Rasulullah SAW? Bagian inilah yang kemudian jadi pertanyaan. Sehingga kalaupun misalnya ini dijadikan sebagai dasar, ya paling mentok itu hanya keterangan seorang ulama tabi'in. Dari siapa tadi?
ulama tabi'in siapa namanya? Abu Kilabah Al-Jarmi, yang beliau mengatakan inna fil jannati qasrun yuqalu li suwami rajabin, sesungguhnya di surga ada sebuah istana yang disediakan bagi orang yang rajin puasa di bulan Rajab. Baik. Wa qad kana ba'dus salaf, dan sebagian ulama sahabat dan ulama masa silam mereka puasa bulan haram seluruhnya. Jadi pada saat bulan haram itu rajin puasa, full puasa di bulan haram. Seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Subai'i, wa qala Ats-Tsauri, dan kata Sufyan Ats-Tsauri, al-ashhurul hurumu ahabbu ilayya an asuma fiha. Di bulan-bulan haram itu saya paling senang puasa dibandingkan di bulan yang lain. Tapi mereka proporsional, tidak hanya Rajabnya saja, tapi juga 4 bulan atau 3 bulan yang lainnya. Selanjutnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya dari Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam, qala, beliau bercerita, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaumun yasumuna Rajaban. Pernah satu ketika diceritakan kepada Rasulullah SAW ada orang yang rajin puasa di bulan Rajab. Faqala, lalu beliau bersabda, ainahum min Sya'ban. Terus saat bulan Sya'ban mereka ngapain? Saat bulan Sya'ban mereka ngapain? Kalau mereka bulan Rajab rajin, saat Sya'ban ngapain mereka? Ini nuansanya lebih ke nuansa pengingkaran. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan statusnya hadis mursal. Maka di sebagian riwayat ada motivasi seperti keterangan Abu Kilabah, tapi di riwayat yang lain ada yang nurunin semangat seperti riwayat Abdul Razzaq yang tadi kita baca. Wa kharraja Ibnu Majah bisnadin fi dha'fun, dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang ada sisi dhaifnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyami Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau sama-sama dhaif beradu dhaif, riwayat yang lemah beradu riwayat yang lemah, maka di sana ada riwayat lemah yang memotivasi dan ada riwayat lemah yang melarang. Tapi sama-sama riwayat yang lemah. Terus kita mau pakai yang mana? Semua riwayatnya lemah. Dan yang lebih tepat, kalau tidak valid ya tidak kita gunakan. Bisa dipahami ya? Setiap tahun pernah kami hadirkan di majelis ini, di tempat ini, tentang Rajab. Biasanya kalau sudah masuk bulan Rajab berseliweran berita-berita tentang Rajab, bagaimana puasa Rajab dan sebagainya. Kami rindu ada tim nanti yang menyebarkan informasi, atau ini secara, ini bukan dalam bentuk buku, mungkin dibentuk seperti risalah kecil. Ini kan sebetulnya buku ini kan kami hadirkan dari bentuk risalah-risalah kecil, jawaban-jawaban tentang permasalahan-permasalahan. Maka kami judul indahnya memahami perbedaan ulama. Setelah kita mengerti perbedaan ulama, itu lega hati itu. Tidak menjadi orang yang mukanya kusut, masam, selalu menanggap orang ahli neraka dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kita lebih indah di saat kita berinteraksi dengan orang lain. Di seputar Rajab misalnya, biasanya berseliweran di media-media dan sebagainya tentang bid'ah di bulan Rajab, bid'ah Rajab dan sebagainya, khususnya tentang puasanya. Tidak kami baca semuanya, akan kami hadirkan satu mukaddimah, beberapa baris yang kami hadirkan dalam catatan ini di bab yang ketiga, kontroversi hukum puasa Rajab, sunnah atau bid'ah, kan gitu ya. Kami catatkan di sini begini, ada 2 hal yang harus perhatikan dalam membahas masalah puasa Rajab. 1, tidak ada riwayat yang benar, riwayat sahihah dari baginda Nabi tentang larangan puasa Rajab.
nggak ada yang melarang. Berita tentang pelarangan puasa Rajab adalah berita bohong. Ini yang kedua, harus kita akui banyak riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar, riwayat palsu. Itu yang benar. Seperti tentang ada riwayat tentang puasa Rajab, keutamaan puasa Rajab tanggal 1. Itu memang hadis palsu, tapi bukan berarti puasa Rajab nggak boleh. Ini yang jadi masalah, orang tuh ketemu hadis palsu satu seolah-olah Rajab jadi nggak boleh. Yang salah hadis palsunya ini bukan puasa Rajab yang ditiadakan. Adapun berita tentang puasa Rajab ini sudah sepakati 4 madhab. Tidak ada yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, tidak ada. Nanti akan kita singgung di ujung sini, hanya madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, jika dilakukan full, mengkhususkan sebulan utuh. Kalau dibolong satu saja sudah nggak bid'ah puasa Rajab. Dan ini banyak kita hadirkan riwayat-riwayat, sampai ada beberapa riwayat di sini tidak kami baca, dan perkataan para ulama, ulama dari 4 madhab sekaligus kami hadirkan. Satu hadis saja, satu hadis, bahwasanya puasa Rajab itu ada maknanya. Ingat, ada beberapa riwayat tentang keutamaan tanggal 1. Kita pun tidak pukul rata riwayat tentang keutamaan tanggal 1 begini-begini. Memang ada riwayat palsu, ada kayak begini nih. Tapi bukan berarti karena riwayat palsu ini puasa Rajab tidak sunnah. Ini harus paham ini. Adapun kesunahan puasa Rajab adalah ada riwayat satu aja, tidak kami hadirkan banyak riwayat. Riwayat Muslim 1, ini kami hadirkan banyak hadis karena ini majelis hikam. Sekelumit saja supaya anda punya gambaran bahasanya ternyata puasa Rajab itu dibenarkan, karena berseliweran bid'ah hanya gara-gara riwayat palsu kok jadikan bid'ah. Riwayat palsu dibuang, puasa Rajab tetap pada hukumnya sesuai dengan dalil yang ada. Satu, riwayat dari Imam Muslim, anna Uthman ibn Hakim al-Ansari. Ada Uthman bin Hakim al-Ansari. Qala, dia berkata, dia bercerita, Sa'altu Sa'id bin Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, an saumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab. Bukan puasa biasa, puasa pakai disebut Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, yang kebetulan kami waktu itu di bulan Rajab, kemudian tangannya tentang puasa Rajab. Faqala, Sa'id bin Jubair menjawab, Sami'tu bin Abbasin, aku mendengar Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, yaqul, beliau berkata, karena Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, ada baginda Nabi SAW itu yasumu, berpuasa di bulan Rajab. Kok jadi haram nih, bagaimana kok jadi bid'ah? Yasumu, berpuasa di bulan apa? Di bulan Rajab. Hatta nakula, saking banyaknya puasanya Nabi sampai kami itu katakan la yuftir, kayaknya nggak ada yang dibolong selama bulan Rajab. Maksudnya saking banyaknya. Kemudian Nabi wa yuftir, suatu ketika Nabi juga pernah berbuka. Hatta nakula yusum, seperti sampai hampir kayak tidak puasa. Paling puasanya 1-2 saja, yang lainnya tidak dipuasai oleh Rasulullah di bulan Rajab. Nah, di saat Nabi melakukan banyak, kemudian Nabi melakukan tidak, ini menunjukkan ini masalah sunnah, bahwa jika dilakukan adalah sebuah kemuliaan, jika tidak, tidak haram. Dan memang dalam urusan sunnah itu begitu biasanya, Nabi itu sengaja meninggalkan khawatir diwajibkan oleh Allah. Seperti di bulan Ramadan, Nabi sholat diikuti oleh para sahabat. Sholat malam pertama bulan Ramadan diikuti sahabat, malam kedua diikuti para sahabat, malam ketiga sahabat, malam keempat Nabi tidak keluar. Tapi Nabi lihat sahabat berkumpul di masjid. Esok pagi Nabi bercerita, aku tahu apa yang kalian lakukan, kamu nunggu aku kan, kurang lebih gitu. Ya Rasulullah, sengaja aku tidak keluar, kenapa? Aku takut diwajibkan. Tapi bukan berarti langsung sholat sunnahnya itu gak ada. Sholat sunnah tetap ada, cuman hukumnya sunnah, karena Nabi takut diwajibkan lalu akan memberatkan kepada kalian. Nah, kayak begini, ini jelas Rajab
Sudah, intinya begini, kalau Anda ingin puasa Rajab, tentu silahkan berpuasa di bulan Rajab. Apalagi ini ibu-ibu yang banyak utang, bayar utang aja. Nah, ini. Tapi yang jadi masalah sebagian orang itu gara-gara ketemu hadis palsu, kok Rajab dibedahkan semuanya. Yang palsu hadis, yang buang hadis palsunya, Rajabnya kembali kepada hadis yang jelas. Sehingga ada orang itu sengaja membatalkan, sudah terlanjur puasa, pas kebetulan Rajab dibatalkan. Nah. Selesai sampai di sini. Kita tidak akan baca seterusnya. Ada perbedaan para ulama. 4 madhab sudah bersepakat. Puasa bulan Rajab adalah sunnah untuk dipuasai. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal nanti ada perbedaan berbeda dengan yang lain. Bukan berarti Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah, hanya dianjurkan ada yang dibolong satu saja atau 2, atau yang penting jangan semuanya, supaya tidak menjadi mengkhususkan Rajab dengan puasa. Tapi puasa bulan Rajab tetap dianjurkan. Terserah kita beri nama puasa Rajab juga boleh, wong di bulan Rajab kok, bukan puasa Ramadan. Masalah pemberian nama, tentunya itu bukan sunnah yang dikukuhkan seperti Senin Kamis. Iya betul, jelas. Cuman jangan dijadikan bid'ah sampai orang sengaja tidak mau puasa di hari tanggal 1, 2, 3, 4 Rajab. Kenapa? Dianggap bid'ah. Lah ini kan bermasalah. Wong Nabi berpuasa kok jadi bid'ah. Ini orang berlebihan. Cara memahami yang salah itu membahayakan. Sehingga orang sengaja hari tanggal 1 sengaja tidak mau berpuasa. Gara-gara ada riwayat barang siapa yang berpuasa tanggal 1 itu palsu. Iya, itu riwayat palsu, tapi bukan berarti Rajabnya jadi palsu, jadi nggak boleh semuanya. Tolong pahami ini, sederhana cara pahamnya, nggak usah pakai kelas tinggi ini, kelas TK pun sudah bisa paham begini nih. Kenapa kok jadi ini? Permasalahannya umat tuh jadi bingung. Kita ditanya, kita mau saya lanjutkan puasa enggak, katanya bid'ah dan sebagainya. Siapa yang bilang bid'ah puasa tanggal 1 Rajab? Siapa yang bilang bid'ah? Itu aneh sekali dia, cara berpikirnya bagaimana. Puasa tanggal 1 Rajab boleh, tanggal 2 Rajab boleh, sampai 30 Rajab juga boleh. Gitu loh, kurang lebihnya semacam itu. Sengaja kami hadirkan ini supaya anda bimbang. Anda pengen puasa-puasa, cuman bukan sunnah yang dikukuhkan seperti puasa Arafah, bukan seperti Asyura, bukan seperti puasa Senin Kamis, bukan. Tapi jangan dikatakan bid'ah dong. Sampai Nabi berpuasa sebanyak itu menunjukkan ada keutamaannya. Kalau enggak ngapain juga kan begitu. Pasti ada keutamaannya, dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan masih banyak riwayat-riwayat dari baginda Nabi SAW tentang Rajab. Ini kami hadirkan banyak beberapa hadis ya. Kemudian perkataan para ulama Imam Nawawi dari madhab Syafi'i, kemudian dia madhab Hanafi, kita ambilkan semuanya. Tolong dilihat di buku ini lengkap. Sudah, kita tidak akan ulang-ulang setiap bulan, setiap tahun baca ini. Bahkan mungkin sudah ada rekamannya, sudah berkali-kali, sudah cukuplah. Cuman kami ingatkan anda ini jangan gampang mengatakan bid'ah. Kalau anda menemukan, termasuk kalau di hari raya Idul Fitri, hadis tentang menghidupkan hari raya Idul Fitri adalah bukan hadis yang benar. Tapi bukan berarti menghidupkan malam hari raya Idul Fitri jadi nggak boleh. Dari mana? Kurang lebih banyak. Gara-gara ketemu hadis palsu, tak taunya apa? Hari itu menjadi hari yang serem. Hadis palsunya dipinggirkan dong. Oke. Sehingga anda boleh berpuasa tanggal 1 Rajab, boleh berpuasa tanggal 2 Rajab, tanggal 10 Rajab, 11 Rajab. Utamakan tentu di hari-hari yang memang dikukuhkan puasa di hari tersebut, seperti Senin Kamisnya, hari putihnya, hari hitamnya, hari-hari akhir bulan itu adalah dianjurkan. Tapi bukan berarti tanggal 1 saja kita masukkan hari yang dianggap hari yang dianjurkan untuk disuk. Selain karena Rajabnya diizinkan, dianjurkan kita puasa di pertengahan atau di awal atau akhir bulan. Ada riwayat begitu. Yang aneh kenapa kok menjadi bid'ah, menjadi menakutkan, itu saja. Sengaja kami hadirkan, kami tidak akan bahas karena sudah sering. Cuman tadi rupanya banyak pertanyaan kok aneh sekali, dari mana kok umat selalu bikin bingung, sesuatu yang jelas jadi tidak jelas, sesuatu yang gamblang jadi tidak gamblang, sesuatu yang sunnah kok jadi bid'ah. Ini kan bertentangan sekali. Kecuali anda mengatakan begini, berpuasalah tanggal 1 Rajab karena ini berdasarkan hadis Nabi, anda berdusta. Enggak begitu. Tolong tunjukkan pada kami puasa dalam bulan Rajab ini dibolehkan atau tidak, karena ada yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah. www.youtube
youtube.com. Nah, sudah nampak YouTube, tulis di situ Somad Rajab. Somad Rajab, berubah nama Somad di bulan Rajab ini jadi Somad Rajab. Somad Rajab, enter, dengar 37 menit. Somad jelaskan tentang Rajab di Masjid Akramun Nas 3 tahun yang lalu. Judul ceramah Somad Rajab, download gratis. Sudah saya ketik tak keluar Pak Ustaz, rupanya paket habis. Lengkap dalil-dalilnya, bid'ah-bid'ahnya semua. Somad Rajab, dengar sama-sama keluarga di rumah. Tapi saya ulang ceritanya. Wa minal hurumi fasum, kata Nabi, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Mana ada Nabi sebut Rajab? Tak ada dia sebut Rajab. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi hadisnya ampun. Yang bid'ah itu mana? Nah, ini yang bid'ah itu. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab tanggal 1, maka seperti puasa 1 tahun. Siapa yang puasa 2 hari, seperti puasa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, maka terbukalah 7 pintu surga. Siapa yang mengirimkan ini kepada 7 temannya, maka dapatlah 7 berkah. Siapa yang tidak mengirimkan ini kepada 7, maka akan turun 7 laknat. Itu yang bid'ah. Pak Ustaz, tolong tunjukkan pada kami puasa di bulan Sya'ban yang afdalnya pada tanggal berapa dimulai puasanya. Hadis riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuhu Sya'ban kullah. Nabi pernah puasa Sya'ban kullah. Seluruhnya pernah, tapi tidak tiap tahun. Pernah satu momen. Intinya puasa Nabi terbanyak Ramadan, nomor 2 terbanyak Sya'ban, nomor 3 terbanyak bulan-bulan haram. Oleh sebab itu perbanyaklah puasa bulan Sya'ban. Kapan? Kapan saja. Kalau bisa tengah 13, 14, 15. Bisa lebih banyak lagi Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bisa lebih banyak lagi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bisa lebih banyak lagi, buat full 1 bulan. Tapi jangan gara-gara itu tak masuk kerja. Pak Anu mana? Tak ke kantor. Kenapa? Udah setengah bulan puasa, bawaannya mau mati saja. Ah, itu tak betul. Puasa sunat, bekerja wajib. Jangan gara-gara yang sunat yang wajib tinggal. Itu tak. Itu namanya alim tapi jahil. Alim dalam beribadah, jahil